Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami di sini akan mempresentasikan tugas dan UAS yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Jusnawati dengan NIM 20401010082 dan rekan saya Mas Rehan. Dan NIM saya 20040101070045. Lanjut ya. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama analisis informasi sistem komponen part. Lanjut. Analisis informasi sistem dan komponen part. Pada gambar di atas menjelaskan beberapa komponen pada sistem informasi, yaitu yang pertama input, bagian yang mencangkup pengambilan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Ini dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi hardware dari komputer tunggal ke mainframe tunggal dari komputer. Bagian dari hardware ini tergantung pada kebutuhan organisasi dan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya ada people. People merupakan orang yang terlibat dalam sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada software. Software atau perangkat lunak yang digunakan berupa program aplikasi, sistem operasi, serta jaringan perangkat lunak. Lanjut. Selanjutnya ada data. Data adalah komponen mendasar yang paling penting yang akan diolah di sistem informasi. Data merupakan jembatan penghubung antara komponen mesin, hardware dan software, dan manusia user. Selanjutnya ada produser. Produser merupakan petunjuk dan aturan yang digunakan untuk merancang database user dari sistem dan staff yang mengatur database. Membutuhkan prosedur yang terdokumentasi untuk tahu bagaimana cara menggunakan atau menjalankan sistem. Selanjutnya ada output, bagian yang mencakup elemen yang dihasilkan dari proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut. Di sini ada analisis sistem boundary versus automation boundary. Lanjut. Pada gambar di atas menjelaskan struktur dari sistem boundary dengan automation boundary. Automation boundary merupakan bagian yang otomatis dalam sistem tugas terselesaikan sendiri oleh komputer. Sedangkan sistem boundary merupakan keseluruhan bagian di mana terdapat automation boundary di dalamnya. Oke, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Mas Rehan. Mas Rehan, silakan. Oke. Ini adalah gambar analisis activity diagram symbols. Berdasarkan gambar di atas, menjelaskan beberapa simbol yang terdapat dalam activity diagram, yaitu satu swim plan, merupakan suatu bentuk persegi yang merepresentasikan aktivitas yang diselesaikan setiap agen. 2. Synchronization bar merupakan notasi yang berfungsi memisahkan strip atau menyatukan join jalur aktivitas. 3. Starting activity pseudo merupakan notasi yang menunjukkan dimulainya suatu aktivitas. Transition arrow merupakan notasi berupa anak panah yang mendeskripsikan perpindahan dari suatu aktivitas. 5. Activity merupakan notasi yang mendeskripsikan aktivitas. 6. Ending activity pseudo merupakan notasi yang menunjukkan diakhiri suatu aktivitas. 7. Decision activity merupakan notasi yang mendeskripsikan kondisi dari suatu aktivitas. Ini gambar analisis activity diagram dan model workflow. Pada gambar di atas menjelaskan bagaimana activity diagram yang berbentuk workflow. Dari yang telah dijalankan di atas dapat dilihat proses permintaan pelanggan terhadap penjualan tertentu, mulai dari permintaan, penghasilan, pemeriksaan, keuntungan sampai dengan tujuan terhadap pelanggan tersebut. Referensi.
Ini adalah referensi yang didapatkan dari materi-materi yang telah dijelaskan. Lewis, Settinger, and Jackson, and S.D. Blood Systems Analysis and Design in the Change World dari tahun 2004 sampai dengan 2011. Oke, terima kasih Mas Rehan. Ya, sama-sama. Baik Pak, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, iya apa aja? Di stop aja ya.